Nah, ketika pemerintah melihat, wah ini pemikiran-pemikiran si mahasiswa-mahasiswa ini membahayakan. Ya. Karena pikiran kan, bahayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rampes. Kali ini kita akan membahas mengenai politik, kawan-kawan. Politik yang mana politiknya bukan politik etis menurut orang zaman dulu ya gitu. Atau sekarang masih ada istilah etis? Nggak ada ya. Nah, jadi politik etis ini politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad awal 20 ya. Abad 19. Abad awal 19. Akhir abad 19. Oke. Untuk lebih jelasnya, nah, saya di sini di Pratista Nursery, seperti yang dilihat banyak tanaman hias di sini. Kita numpang sambil kopi-kopi, sambil makan-makan, dan di samping saya ada sejarawan magang Bung Yudi Hamzah untuk bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana itu politik etis yang diterapkan oleh kolonial Belanda saat itu kepada bangsa Indonesia. Silakan Bung Yudi. Oke, makasih Bung Adi. Politik etis itu adalah dibilangnya politik balas budi. Jadi kerajaan Belanda ketika itu sudah banyak mendapatkan keuntungan dari tanah jajahannya, terutama yang di Hindia Belanda. Nah, sebagai balas budi, beberapa politisi di sana, tokohnya itu salah satunya adalah Van Deventer, membuatlah sebuah politik etis, politik balas budi di 3 bidang. Orang Belanda ya? Orang Belanda. Ada edukasi, imigrasi, dengan irigasi. Edukasi, transmigrasi, irigasi. Jadi kalau irigasi untuk pertanian, ya, kan, karena mereka sudah mendapat banyak uang tuh dari tanam paksa kan. Setelah 1830 mereka mulai tanam paksa, kultur stelsel itu kan, stelsel, mereka dapat uang banyak. Terus dari transmigrasi, perpindahan dari Jawa yang dimiliki ketika itu sudah banyak penduduknya sudah mulai padat, dipindah-pindahkanlah ke Sumatera, ke Kalimantan gitu kan, untuk menyebarkan juga kemajuan yang di Jawa. Mungkin harapannya bisa juga menular kepada yang di Sumatera dan di Kalimantan, gitu kan. Terus yang di edukasi itu yang pendidikan. Nah, yang menarik di pendidikan. Kenapa? Karena itu kan kencang tuh di parlemen di negeri Belanda itu kencang tentang politik etis. Oh, ini harus nih karena kita sudah banyak dapat keuntungan gitu kan. Akhirnya dibukalah beasiswa oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Mulai awal abad 20, 1900-an, mulai dikirim tuh pemuda-pemuda pribumi yang berpotensi tentunya dikirim untuk bersekolah di Belanda. Itu banyak kan biasanya sih anak-anak pejabat juga, anak taleh raja, terus anak raja lah dari kaum bangsawan segala macam. Di sana tuh bersekolah mereka. Banyakan sih ngambilnya hukum, ekonomi, teknik jarang. Banyakan itu ilmu sosial. Nah, karena mereka di Belanda sekolah, otomatis pola pikirnya sedikit banyak mau nggak mau berubah dong, berbeda dong. Ke barat-baratan gitu ya. Yang lebih bebas, lebih bebas ya. Nah, pada 1908 mereka bikin Indische Vereniging. Jadi perkumpulan orang pelajar-pelajar di sana, ini kalau sekarang PPI kali ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya. Nah, yang di sana itu mereka bikin sebuah perkumpulan Indische Vereniging, tempat ngumpul saja.
silaturahmi gitu ya. Iya, kayak misal bikin arisan, makan-makan, Oh, apa segala iya. macam lah, kayak gitulah. Simpel gitu kan. Cuman tujuannya masih belum berpolitik. Nah, di Belanda ada Indische Vereniging, di kita Budi Utomo. Ya. Gitu kan. Budi Utomo kan sama, belum berpolitik juga kan ketika itu. Belum partai ya, belum. Belum jadi Indische Partai. Masih Indische Vereniging. Nah, ngumpul-ngumpul, mereka sudah kumpul segala macam, sudah ada ikatan bahwa mereka sebagai pelajar dari India. Nah, tahun belasan dibuang kan, ada peristiwa itu yang Ki Hajar Dewantara, Suwariningrat yang dia bikin arsik dengan seluas itu, yang bikin tulisan kenapa tulisan yang kritik kenapa merayakan ulang tahun Ratu Belanda, Ya. tapi minta dana dan dimeriahkannya itu di Bumi Putra, di tanah jajahan gitu kan. Ya. Itu kan keras tuh tulisannya tuh kan. Akibatnya tulisan itu karena dia Suwardi ketika itu sudah ngumpul juga bikin sebuah pergerakan, mereka dibuang lah 3 orang itu kan ke Belanda. Mereka sudah berpikir politis nih, mereka sudah berpikir mereka. Jadi Tuma dibuang. Iya, dibuang. Bukan di sekolah kan? Dibuang. Dibuang ke sana. Bertemulah ketika pikiran politis, bertemu dengan perkumpulan orang-orang Bumi Putra, pemuda Bumi Putra di sana. Yang tadi sudah berkumpul. Di sebenarnya itu kumpulan, situ mulailah masuk paham-paham ke apa? Kita harus merdeka nih. Kita harus berpisah dari negeri induk. Paham-paham ekstremis. Ekstremis itu mungkin buat di pemerintah Belanda. Nah, tapi kan untuk kita kan bukan perjuangan gitu kan. Mulai di situ masuk paham-paham politis, nasionalis segala macam. Nah, di situ mulai berubahlah peta pemikiran generasi muda. Salah satu yang kesana itu kan ada Hatta, Dr. Rifai, Syahrir kalau nggak salah kesana juga, itu bulan Belanda juga kan. Nah, alumni mereka itu kan balik lagi nih. Nah, balik lagi ke tanah air. Mereka bikin juga sel-sel kecil. Salah satunya mereka bikin kayak studi club. Nah, Bandung kan ada Bandung Studi Club, kan? Salah satunya Soekarno tuh. Nah, tapi sebelum ke sana, pergerakan di sana itu dinamis. Politik itu, mereka mulai berpolitik, mereka mulai bikin tulisan-tulisan, bahkan mereka bikin majalah. Nah, ketika pemerintah melihat, wah ini pemikiran-pemikiran si mahasiswa-mahasiswa ini membahayakan. Kepikiran kan, bahayalah. Diredam sedemikian rupa, si pemikiran itu jangan sampai nyebar. Bahkan ancaman-ancamannya itu bukan hanya kepada si pelajar yang di sana, tapi kepada orang tuanya. Misal kalau orang tuanya yang jadi pegawai pemerintah, itu dijamin kamu